toko sembako milik Pak Apoy. Harjo yang terkenal lugu, santun, dan sangat rajin bekerja sudah hampir 1 tahun ini menjadi orang kepercayaan dari Pak Apoy di sebuah toko agen besar yang melayani pembelian sembako grosir dan juga semua kebutuhan sehari-hari lainnya. Menurut Harjo, selisih harga di toko agen Pak Apoy dengan toko agen-agen lainnya terbilang cukup jauh, sehingga banyak orang yang berbelanja untuk dijual kembali di warungnya masing-masing. Karena sudah mempercayakan sepenuhnya kepada Pak Harjo, Pak Apoy pun hanya datang ketika sore hari ke toko agen sembako miliknya itu, 1 atau 2 jam sebelum toko tutup. Hal itu dilakukan Pak Apoy karena dia memiliki beberapa toko agen serupa yang berada di kawasan Tangerang dan juga Jakarta. Harjo yang sudah dipercaya oleh Pak Apoy itu menjadi salah satu karyawan terbaik yang dimiliki Pak Apoy. Walau baru bekerja belum genap 1 tahun, tapi Pak Harjo ini selalu mendapatkan pujian dari Pak Apoy karena kejujurannya. Harjo yang membawahi 5 pekerja di toko agen tersebut tidak segan-segan memarahi rekan bekerjanya ketika mendapati salah hitung ataupun salah memberikan barang-barang. Karena memang dari setiap kesalahan yang sudah mereka lakukan, mereka wajib menggantinya walaupun nominal uang yang harus dikeluarkan cukup besar. Hal itulah juga yang membuat Pak Apoy kagum dengan Harjo yang lugu tapi juga memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Sebelum Harjo menjadi orang kepercayaan dari Pak Apoy, Harjo pun sudah banyak menyaksikan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di toko agen milik Pak Apoy itu. Dan salah satu kejadian yang tidak dapat dilupakan oleh Harjo adalah ketika ia masih menjadi helper di toko tersebut dan orang yang menjadi atasannya atau orang yang dipercaya oleh Pak Apoy kala itu bernama Singgi. Sebelum meninggal dunia, Singgi sempat mengalami kejadian-kejadian janggal yang diceritakannya kepada Harjo dan juga Wardi. 3 bulan sebelum kematiannya, Singgi mengaku jika ia melihat sosok menyeramkan yang ada di gudang 1 dan gudang 2. Gudang tersebut adalah tempat menyimpan berbagai macam barang seperti rokok dari berbagai merek hingga kopi serta susu dan barang-barang lainnya. Umumnya pada era modern seperti ini, setiap gudang tempat penyimpanan barang-barang akan dipasangi CCTV sebagai alat pemantau dari pemilik tempat itu sendiri. Tapi tidak dengan Pak Apoy yang memang sudah mempercayakan seluruh barang miliknya kepada Singgi yang waktu itu adalah orang ketiga yang bekerja sebagai tangan kanannya. Siang itu, wajah Singgi terlihat pucat dan keringat terlihat membasahi kening dan juga wajahnya. Tatapan mata Singgi terlihat kosong serta nafasnya yang tersengal-sengal seperti orang yang sedang ketakutan. Mengetahui hal itu, Harjo pun lalu menghampiri seniornya itu, lalu ia pun memberikan 1 botol air mineral dan meminta Singgi untuk tenang dulu dan menceritakan apa yang dialaminya saat itu. "Kamu kalau bekerja di tempat ini jangan sekali-kali mengambil apapun ya Jo, karena akibatnya bisa fatal," ujar Singgi lirih kepada Harjo dengan tatapan kosong ke arah depan. "Loh, sampean itu kenapa Mas? Sampean itu melihat apa?" tanya Harjo yang penasaran. "Kalau aku ceritakan pun, kamu itu tidak akan percaya Jo. Masa iya, siang-siang seperti ini, aku baru saja melihat hantu," jawab Singgi sambil meminum air mineral yang baru saja diberikan oleh Harjo. "Hantu? Di mana Mas? Di mana sampean sudah melihat hantu itu?" tanya Harjo berbisik kepada Singgi. "Nanti saja aku ceritakan. Sekarang itu banyak pembeli yang sudah mengantri. Sebaiknya ayo kita layani dulu para pelanggan kita dulu Jo," balas Singgi yang sudah merasa lebih baik saat itu. Setelah toko agen tempat Singgi dan juga Harjo bekerja tutup, mereka berdua pun lalu pulang ke rumah kontrakan mereka masing-masing. Singgi
yang saat itu masih merasa kurang sehat pun akhirnya meminta Harjo untuk mengantarnya pulang. Dan sesampainya Harjo di rumah kontrakan Singgi itu, barulah di sini Singgi menceritakan apa yang dilihatnya tadi siang. Jo, itu bukan hantu biasa. Seluruh tubuhnya itu dipenuhi sisik berwarna hitam, warnanya mengkilat, dan secara perlahan makhluk gaib itu menampakkan wajahnya yang menyeramkan, Jo. Taringnya panjang, lidahnya bercabang, menjulur. Rambut panjang sosok makhluk itu seperti api yang menyala-nyala. Dan ternyata sosok itu melingkar mengelilingi tubuhku yang sudah gemetar ketakutan di gudang satu, Jo. Ujar Singgi mencoba menceritakan kejadian mengerikan yang dialaminya tadi siang. Loh, apa sampean itu punya salah sama Pak Apoy, Mas? Hingga sampean itu ditemui sosok yang tidak biasa itu? Tanya Harjo kepada Singgi. Ya, pernah, Jo. Waktu itu aku sama sekali tidak punya uang. Aku lalu mengambil sebungkus rokok di gudang. Tapi ketika gajian, aku segera membayar kok apa yang telah aku ambil itu, Jo. Jawab Singgi dengan santainya. Ya sudah, besok-besok jangan begitu lagi ya, Mas. Sepertinya itu adalah sebuah peringatan dari makhluk yang memang dipelihara oleh Pak Apoy, ujar Harjo mengingatkan sahabatnya itu. Ya tapi aku itu kan tidak mencurinya, Jo. Aku tetap membayarnya kok, timpal Singgi dengan yakin. 1 bulan pun berselang dari kejadian itu. Singgi mulai terlihat sakit-sakitan dan mulai jarang masuk kerja. Tapi Pak Apoy pun tetap memberikan gaji penuh kepada Singgi yang memang sudah dipercayainya untuk menjalankan usaha toko agen sembako tersebut. Hingga masuklah di bulan ketiga. Singgi pun kala itu meminta Harjo untuk datang ke rumah kontrakannya karena dia memutuskan untuk kembali ke desanya dan melakukan pengobatan di sana. Jo, makhluk yang waktu itu aku temui di gudang toko itu ternyata kembali datangi aku, Jo. Dia menatapku tajam seolah-olah sangat marah padaku, ujar Singgi yang terlihat sangat ketakutan. Aku mau pulang kampung saja, Jo. Aku mau nyari orang pintar yang mungkin bisa ngobati penyakitku ini dan juga menghilangkan bayang-bayang dari sosok makhluk gaib yang sangat mengerikan itu. Imbus Singgi lagi yang kini terlihat semakin lemah. Loh, sampean gak pamit dulu, Mas, sama Pak Apoy? Ya, siapa tahu Pak Apoy nanti akan memberikan sampean bantuan untuk sekedar berobat. Atau mungkin jika sampean sembuh nanti, sampean kan bisa balik kembali bekerja lagi di toko itu. Balas Harjo menanyakan hal yang memang seharusnya dilakukan oleh Singgi. Gak perlu lah, Jo. Kamu saja yang bilang ke Pak Apoy. Sampaikan maaf saya kepada beliau jika selama bekerja saya melakukan kesalahan, jawab Singgi yang tiba-tiba saja ia meneteskan air matanya. Ya wes, Mas, nanti aku sampaikan. Mudah-mudahan di desa nanti sampean dapat segera pulih seperti sedia kala ya, Mas. Balas Harjo sambil mengusap punggung sahabatnya itu. Keesokan harinya, ketika Pak Apoy datang ke toko agen miliknya, Harjo pun segera menyampaikan permintaan maaf dari Singgi yang hari itu sedang dalam perjalanan menuju ke kampung halamannya. Pak Apoy pun hanya tersenyum ketika Harjo menyampaikan hal itu. Dan pada hari itu juga Pak Apoy mengangkat Harjo menjadi orang kepercayaannya untuk menggantikan Singgi yang sudah kembali ke desanya dalam kondisi tidak sehat itu. Sayang sekali ya, harusnya Singgi menyampaikan permintaan maaf itu secara langsung kepada saya, bukannya pergi tanpa bicara begini kepada saya, karena hal itu akan berakibat fatal baginya, ujar Pak Apoy sambil tersenyum sinis. Ya, saya sudah mencoba meminta kepada Mas Singgi untuk minimal berpamitan terlebih dahulu sama Pak Apoy, tapi dia menolak, Pak, jawab Harjo menjelaskan. Ya, mau bagaimana lagi? Ya biar dia tanggung sendiri apa yang telah ia perbuat, Jo, balas Pak Apoy sambil berlalu pergi dari dalam ruangannya. Setelah Pak Apoy pergi meninggalkan toko agen miliknya tersebut, Maman pun datang menemui Harjo yang kala itu masih terdiam memikirkan apa yang baru saja diucapkan oleh Pak Apoy.
Maman yang tahu jika Harjo sedang bingung pun langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara Singgi dan juga Pak Apoy. Tadi supirnya Pak Apoy itu bilang kalau ada orang di toko yang setiap harinya itu suka ngambilin barang dan juga uang setoran dari toko ini, Jo. Dan supir itu juga mengatakan kalau kita itu harus hati-hati bekerja di tempat ini kalau memang mau selamat, ujar Maman yang membuat Harjo terkejut. Apa mungkin Mas Singgi melakukan hal itu semua? Bisik Harjo dalam hatinya. Nah, sekarang itu kamu kan diangkat menggantikan Mas Singgi, Jo. Jadi kamu itu harus berhati-hati dan tetap waspada jika tidak ingin mengalami hal seperti orang-orang sebelum Singgi. Imbu Maman yang memang ia sendiri sudah lebih lama bekerja di tempat itu. Kenapa bukan kamu aja yang menggantikan Mas Singgi, Man? Tanya Harjo penasaran. Saya kan gak bisa menghitung. Pernah dulu menghitung pakai kalkulator, hasilnya salah terus. Ya sudah, akhirnya saya bekerja apa adanya aja di sini, Jo. Yang penting saya nggak pernah mengambil apa yang bukan menjadi hak saya, jawab Maman sambil tertawa. 3 hari berlalu setelah Harjo dipercaya oleh Pak Apoy untuk mengurus semua penjualan di toko agen miliknya. Hingga akhirnya kabar duka pun datang dari keluarga Singgi. Singgi dinyatakan meninggal dunia karena sudah mengalami muntah darah hebat ketika sampai di kampung halamannya. Dan hal itu pun menjadi sebuah tanda tanya besar pihak keluarga Singgi yang tahu jika Singgi hanya bekerja di sebuah toko dan hanya mengurusi masalah keuangan. Tapi jasad Singgi di sini penuh luka memar berwarna hijau kehitaman di sekujur tubuhnya. 1 bulan setelah kematian Singgi, ada seorang pemuda yang mendatangi toko tempat dulu Singgi bekerja. Pemuda yang bernama Santo itu terus saja memperhatikan toko agen sembako yang kala itu sedang ramai pembeli, dan ketika jam istirahat tiba, Santo pun segera menemui Harjo yang merupakan penanggung jawab di toko agen tersebut. Permisi Mas, maaf. Saya ini adiknya almarhumah Singgi yang dulu pernah bekerja di tempat ini. Bisa saya minta waktu sampean sebentar Mas, ujar Santo yang sontak membuat Harjo terkejut. Nanti sore saja sampean kesini lagi ya Mas, karena sebentar lagi pemilik toko ini mau datang. Saya ndak enak jika menerima tamu di saat waktu kerja. Nanti sore kita ngobrol di kontrakan saya saja, oke? Balas Harjo dengan ramah tanpa membuat Santo tersinggung. Siap, baik kalau begitu Mas, nanti saya datang lagi. Terima kasih sebelumnya, ucap Santo yang kala itu langsung berpamitan untuk pergi dari toko tersebut. Ketika sore tiba, Harjo pun langsung mengajak Santo yang merupakan adik dari sahabatnya itu ke rumah kontrakan tempat tinggalnya. Tidak lupa juga Harjo di sini mengajak Maman yang sepertinya tahu banyak tentang apa yang akan ditanyakan oleh adik dari Singgi tersebut, dan benar saja apa yang diduga oleh Harjo. Saat itu, Santo mengaku masih penasaran dengan kematian kakaknya yang pernah bekerja di toko agen tempat Harjo dan Maman kini bekerja. Mungkin memang terdengar aneh Mas, tapi saya yakin jika Mas Singgi itu telah ditumbalkan oleh pemilik toko tersebut Mas Harjo, ujar Santo dengan wajah tertunduk. Loh, dari mana kamu bisa meyakini hal itu toh? Tanya Harjo yang juga mewakili Maman. Jadi begini Mas, ketika sampai di kampung, tubuh Mas Singgi itu penuh luka memar, berwarna hijau kehitaman seperti orang yang habis dipukuli dengan menggunakan benda tumpul, jawab Santo menjelaskan. Nah, Mas Singgi itu juga banyak memuntahkan darah sebelum dia meninggal. Dan waktu itu dia juga berpesan agar saya menyampaikan hal ini kepada Mas Harjo, imbu Santo yang kedua matanya terlihat mulai berkaca-kaca itu. Wah, sepertinya memang benar ya apa yang sudah diceritakan oleh supir dari Pak Apoy. Kita itu harus berhati-hati kalau masih mau bekerja di toko itu, sambung Maman yang masih mengingat tentang apa yang sudah disampaikan oleh supir Pak Apoy yang bernama Pak Thohir. Ya toh, waktu itu Pak Thohir itu menceritakan jika ada salah satu karyawan toko
yang dengan sengaja sering mengambil uang dan juga barang milik Pak Apoy. Nah, Pak Tohir itu juga mengatakan jika orang tersebut tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi, ujar Harjo yang membuat Santo tercengang. Jadi, apa Mas Singgi telah mengambil barang atau uang di toko itu ya Mas? Hingga akhirnya Mas Singgi harus mengalami nasib naas seperti itu, tanya Santo yang makin penasaran. Nah, sebelum Mas Singgi jatuh sakit, beliau itu pernah menceritakan kejadian menyeramkan yang dialaminya. Mas Singgi itu mengaku melihat penampakan sosok makhluk menyeramkan yang ada di gudang toko agen tempat kami bekerja itu toh. Balas Harjo mencoba menjelaskan apa yang memang diceritakan oleh Singgi beberapa bulan lalu. Dan juga Pak Apoy itu pernah ngomong, jika memang Singgi melakukan perbuatan yang tidak baik, ya maka dia akan menanggung perbuatannya itu. Tapi sampai detik ini Pak Apoy belum mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di toko miliknya itu. Imbu Harjo lagi menjelaskan. Ya sudah Mas, semuanya sudah terjadi. Jika memang Mas Singgi melakukan kesalahan dan harus membayar kesalahan tersebut dengan nyawanya, kami sekeluarga insya Allah ikhlas dan semoga Mas Singgi bisa tenang di alam sana, ujar Santo yang kini terlihat pasrah dengan apa yang terjadi. Beberapa bulan berlalu dari hari itu. Harjo pun di sini mulai menemukan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di toko agen tempatnya bekerja. Harjo yang bekerja penuh tanggung jawab dan selalu berusaha untuk menghindari kesalahan-kesalahan sekecil apapun, mulai merasa tidak tenang kala bekerja di toko itu. Hingga di suatu hari, menjelang toko agen sembako milik Pak Apoy itu tutup, Harjo pun mengalami kejadian yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di sore hari itu, Harjo melihat sosok makhluk hitam bersisik yang terlihat berdiri meliuk-liuk di dalam gudang satu tempat penyimpanan kebutuhan sehari-hari. Sosok makhluk yang sama persis seperti apa yang pernah diceritakan oleh almarhum Singgi itu terus menatap tajam ke arah Harjo sambil menjulurkan lidah hitamnya yang bercabang dua. Sosok makhluk bertubuh manusia tapi dipenuhi sisik itu terlihat tidak memiliki kaki, tapi tubuhnya memanjang. Dan tanpa disadari oleh Harjo, tubuh hitam bersisik dari makhluk itu telah melingkari tubuhnya yang berdiri di antara tumpukan barang di gudang toko tersebut. Harjo yang merasa sangat ketakutan pun secara tidak sengaja berucap bahwa dia tidak pernah mengambil barang apapun yang ada di gudang itu maupun yang ada di toko agen itu. Dengan suara gemetar, Harjo mengatakan hal tersebut kepada sosok makhluk hitam besar menyeramkan yang wajahnya berada sekitar 1 jengkal dari wajah Harjo. Beruntungnya, Maman yang ingin mengambil pesanan di gudang itu pun segera menepuk pundak Harjo dan seketika itu juga Harjo pun jatuh terkulai lemah. Mengetahui jika Harjo pingsan, Maman pun segera berlari untuk memanggil Usep agar membantunya mengangkat tubuh lemah Harjo dan membawanya keluar gudang untuk mendapatkan udara segar di sana. Sebelum azan maghrib berkumandang, Harjo pun akhirnya tersadar dan dengan wajah pucat dengan suara yang bergetar, Harjo meminta Maman dan Usep untuk mengantarkannya pulang ke rumah kontrakannya. Sesampainya Harjo di rumah kontrakannya, Harjo pun langsung menceritakan apa yang telah dialaminya tadi. Sontak, Maman dan Usep pun terkejut mendengar hal itu dan terbersitlah rasa curiga dalam benak mereka masing-masing kepada seorang Harjo. "Apa kamu sudah melakukan sesuatu yang dilarang, Jo?" tanya Maman dengan suara perlahan. "Enggak, aku itu enggak pernah melakukan apapun, Man. Dan jujur, seperak saja aku itu tidak pernah mengambil uang setoran dari toko ataupun barang-barang yang ada di sana," tegas Harjo sambil memandangi wajah kedua temannya itu. "Ya lalu, kenapa kamu bisa ditemui penunggu gudang itu, Jo?" tanya Maman yang kini merasa semakin penasaran dengan kejadian yang sudah menimpa Harjo. Begini aja, Man. Bagaimana kalau hal ini kita tanyakan saja kepada Wak Eman yang tinggal di daerah Bekasi. Beliau itu kan orang yang paham dengan hal gaib di luar nalar manusia, Man," sambung Usep menjelaskan. Ya sudah, supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut,
dan semoga saja tidak ada imbas buruk terhadap Harjo, jawab Maman yang setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Usep tadi. Kalau begitu, besok kita izin libur dulu aja, Jo. Dan besok pagi kita langsung pergi ke Bekasi untuk nemuin Wak Eman, ujar Usep dengan mantap. Baiklah, saya ikut bagaimana baiknya saja, Sep. Terima kasih ya, kalian berdua sudah mau membantu saya, balas Harjo dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ya nggak usah nangis, Jo. Lu kan masih hidup. Lu takut kayak Singgi ya? Tanya Maman sambil tertawa meledek Harjo. Hush, mulutmu itu loh, Man. Bikin aku tambah takut aja, jawab Harjo sambil tersenyum. Dan di keesokan harinya, Harjo dan Usep pun segera pergi ke daerah Bekasi untuk menemui Uwa Eman. Dan beruntungnya, mereka berdua pun dapat bertemu dengan seorang lelaki parubaya yang terlihat sangat berwibawa itu. Waduh, kalian itu kenapa datang dengan membawa banyak ular di belakang kalian sih, Sep? Tanya Wak Eman yang sontak membuat Harjo dan Usep tercengang. Ular apa ya, Wak? Kita nggak bawa apa-apa kok, balas Usep yang sepertinya memang sudah mengenal Wak Eman dengan akrab. Ya sudah, ambil wudhu dulu di samping rumah sana. Biar pergi itu makhluk gaib yang mengikuti Mas Jawa ini, ujar Wak Eman yang langsung masuk ke dalam rumahnya. Setelah selesai mengambil air wudhu di samping rumah Wak Eman, Usep dan Harjo pun segera masuk ke dalam rumah Wak Eman dan mulai berbincang tentang apa yang sedang dialami Harjo saat itu. Emang apes nasib Mas. Udah kerja benar-benar, jujur, baik, masih saja mau dijadiin mangsa, ujar Wak Eman yang sontak membuat Harjo terkejut. Jadi memang makhluk itu ditugaskan buat menjaga tempat kalian kerja. Tapi karena semua tanggung jawab sudah diserahin si bos sama Mas Jawa ini, mau tidak mau, kalau ada barang hilang atau duit yang melayang, ya Mas Jawa ini yang tanggung jawab. Dan anehnya, barang yang hilang itu memang ada yang mengambil. Dan yang mengambil juga teman-teman kalian juga sebenarnya. Ibu Wak Eman menjelaskan panjang lebar tentang permasalahan yang sedang dialami oleh Harjo. Waduh, saya belum paham ya, Wak. Maksudnya bagaimana ya? Tanya Harjo yang masih merasa kebingungan dengan penjelasan dari Wak Eman tadi. Dasar mas-mas Jawa, nggak ngerti juga sudah dijelaskan panjang lebar. Coba tuh, Sep, jelasin nih sama sahabat kamu, balas Wak Eman sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ya sama, Wak. Saya mah belum paham juga, sahut Usep yang membuat Wak Eman menepuk kening. Astagfirullahalazim. Gimana sih kalian? Celetuk Wak Eman sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Jadi, toko itu kan sudah diserahkan sepenuhnya kepada Mas Jawa ini. Dan secara otomatis, ya Mas Jawa inilah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di toko tersebut. Misalnya ada barang yang hilang, ya barang itu dianggap menjadi tanggung jawab dari Mas Jawa ini. Paham? Ibu Wak Eman yang dengan gamblang menjelaskan. Loh, kok jadi seperti itu ya peraturannya? Gumam Harjo dengan tatapan kosong memandang ke arah luar rumah Wak Eman. Peraturan itu memang tidak tertulis, Mas. Karena Mas Harjo ini sudah menyanggupi memegang kepercayaan dari si bos, ya mau tidak mau, semua tanggung jawab ada di diri sampean, Mas, balas Wak Eman dengan tegas. Ya, tapi Wak, saya kan gak pernah ambil barang apapun. Uang 100 perak saja saya tak pernah berani untuk ambilnya, keluh Harjo kepada Wak Eman. Jadi, setelah kamu menerima tanggung jawab memegang toko itu, si pemilik toko melakukan ritual untuk mengikat perjanjian dengan makhluk gaib yang memang ditugaskan untuk menjaga toko tersebut, sekaligus mencari mangsa untuk dirinya sendiri. Jadi, si pemilik toko itu tidak memberikan tumbal secara langsung kepada makhluk yang sudah membantunya memberikan kekayaan itu, ujar Wak Eman dengan tegas. Ya, Wak, apapun itu dah, kita minta tolong supaya Harjo ini tidak menjadi korban dari makhluk gaib yang sudah ditemuinya itu. Sama seperti Singgih yang akhirnya mati, Wak, mengenaskan.
karena pernah menjadi orang kepercayaan dari Pak Apoy. Balas Usep yang dengan terus terang meminta tolong kepada Waeman untuk membantu Harjo lepas dari jin jahat yang menjerat dan juga menginginkan jiwanya. Sepertinya kalau lepas begitu saja sulit sih, Sep. Karena harus ada penggantinya, jawab Waeman yang membuat Usep dan Harjo semakin bingung. Ya, biar orang yang mengambil barang itu saja, Wak, yang jadi gantinya. Karena saya yakin teman-teman saya itu baik semua dan tidak ada yang mau mencuri di toko itu, Wak, balas Harjo dengan tenang. Tapi memang sepertinya orang yang mengambil barang itu sudah tahu akan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Sehingga dia dengan leluasa dan dengan mudahnya mengambil apa yang bukan menjadi miliknya, ujar Waeman menjelaskan kembali. Tapi bisa kan, Wak? Teman saya ini dibantu, tanya Usep yang sangat khawatir dengan kondisi Harjo saat itu. Insya Allah bisa. Wak pasti bantu, karena memang Mas Jawa ini tidak bersalah. Masa iya orang baik tidak kita bantu? Balas Waeman yang membuat Usep dan Harjo lega. Buat 2 sampai 3 hari ini kalian tidak usah masuk kerja dulu ya. Nah, nanti kalau ada salah satu dari orang yang bekerja di tempat itu tiba-tiba sakit, baru kalian boleh masuk kerja lagi. Berarti memang orang itulah yang selama ini mencuri barang di toko tempat kalian bekerja. Imbu Waeman menjelaskan, dan setelah mendapatkan pengobatan dan juga nasihat dari Waeman, Harjo dan Usep pun segera pamit dan pulang ke rumah. Dan di keesokan harinya, Harjo mendapatkan kabar dari Maman jika Pak Thohir jatuh sakit secara tiba-tiba ketika dia sampai di toko saat mengantarkan Pak Apoy. Dan hal itu membuat Harjo pun sangat terkejut ketika menduga jika selama ini Pak Thohirlah yang sering mengambil barang di toko ataupun di gudang. Karena Pak Thohir yang juga merupakan orang kepercayaan dari Pak Apoy memiliki kebebasan dan keleluasaan saat datang ke toko, dan tidak jarang pula Pak Thohir masuk ke dalam gudang sekedar untuk membantu membawakan barang-barang yang dibawanya dari toko agen yang berada di daerah lain. Tapi anehnya, selang beberapa hari kemudian, Maman jatuh sakit dan kondisi yang dialami Maman ini hampir sama seperti yang sudah dialami oleh Pak Thohir. Harjo dan Usep yang saat itu sudah enggan untuk bekerja kembali di toko agen milik Pak Apo itu dengan cepat segera menjenguk Maman yang kondisinya sangat memprihatinkan. Walah Man, rupanya kamu itu ternyata juga terlibat, ujar Harjo yang terlihat kesal dengan Maman kala itu. Us, jangan begitu atuh Jo, sabar. Biar bagaimanapun Maman ini juga teman kita. Sekarang kita itu harus membantunya, serga Usep yang dengan tenang membantu Maman untuk duduk di tempat tidur di kontrakannya. Tolongin gue, Sep. Tolong bawa gue ke rumah orang yang bisa nyembuhin penyakit aneh ini, ujar Maman dengan wajah yang memelas. Apa jangan-jangan kamu itu juga bertemu dengan sosok makhluk gaib yang menyeramkan itu ya, Man? Tanya Harjo tanpa sedikit pun rasa ragu. Ya Jo, gue ketemu sama makhluk serem. Merinding banget gue kalau inget itu, jawab Maman sambil bergidik ngeri. Ya sudah, sekarang kita berangkat ke rumah Waeman. Kamu tolong maafin si Maman ini Jo. Jangan ada dusta di antara kita pokoknya Maya, ujar Usep yang berusaha menyadarkan Harjo yang sudah semakin tersulut emosi. Sudah, ayo kita berangkat ke rumah Waeman. Ya mudah-mudahan nyawa si Maman masih bisa tertolong, celetuk Harjo yang membuat Maman terkejut sambil menelan ludahnya. Parah lu Jo, lu seneng ya kalau gue mati, balas Maman yang merasa kesal. Dan sekitar pukul 2 sore, Usep, Harjo, dan Maman pun tiba di kediaman Waeman. Dan entah mengapa, Waeman sudah menunggu kedatangan mereka di teras rumahnya. Tanpa berpikir panjang lagi, Waeman pun lalu meminta Usep untuk membawa Maman ke ruangan yang biasa digunakan Waeman untuk mengobati orang-orang yang sudah terkena penyakit parah. Ketemu juga nih tersangkanya, gurau Waeman yang membuat Usep dan Harjo tertawa.
Kamu itu sudah sering mengambil barang di toko itu ya? Tanya Wak Eman kepada Maman. Baru baru 3 kali aja, Wak. Dan itu juga karena Pak Tohir yang memberitahu saya, jawab Maman dengan lugas. Memberitahu apa, Man? Tanya Usep yang merasa bingung dengan jawaban Maman. Ya, ngasih tahu kalau kita itu bebas mengambil barang yang kita butuhkan di toko itu. Karena memang toko itu tidak memiliki CCTV, jawab Maman dengan jujur. Halah, halah, Maman, Maman. Yang sudah kamu lakukan itu berimbas pada Harjo, Man. Karena Harjo lah orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di toko itu, balas Usep yang kini malah terlihat sangat kesal. Sabar atuh bro Usep, tenang dulu, biar saya yang coba jelaskan. Serga Wak Eman yang tidak ingin melihat 3 orang tamunya itu bertengkar. Jadi memang betul apa yang sudah dikatakan Usep tadi. Bos kamu itu memiliki CCTV yang lebih canggih dari sekedar CCTV biasa. Dan CCTV yang dipasang oleh bos kamu di toko itu dapat langsung menghukum orang yang memang diserahi tanggung jawab langsung oleh si pemilik toko. Dan jadi apa yang kamu lakukan itu akan berimbas langsung kepada teman kamu yang sudah setuju untuk bertanggung jawab di tempat itu. Imbu Wak Eman panjang menjelaskan. Dan beruntungnya ada orang yang lebih dulu mencuri di tempat itu sebelum kamu, Man. Ya jadi orang itulah yang akan menerima akibatnya, ujar Wak Eman lagi. Waduh, jadi Pak Tohir itu harus, saut Usep yang terkejut saat itu. Siapapun dia, itulah konsekuensi yang harus mereka terima, balas Wak Eman yang mulai membantu Maman untuk mengeluarkan energi gelap dari sosok makhluk gaib yang sudah mengincarnya itu. Setelah mendapatkan pengobatan dari Wak Eman, perlahan kondisi Maman pun mulai membaik. Maman pun kini sudah tidak merasakan sesak di bagian dadanya dan juga sudah tidak merasa pusing lagi. Ingat, dimanapun kalian hidup dan bekerja, tidak baik jika kalian mengambil apa yang bukan menjadi hak kalian. Walaupun sebuah tempat tidak memiliki CCTV, sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh mengambil atau mencuri apapun itu. Jadi, jaga hawa nafsu yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, supaya kita semua selamat dunia akhirat, ujar Wak Eman menasehati Usep, Harjo, dan juga Maman. Tapi, sebaiknya kalian berhenti saja bekerja di tempat itu. Bahaya. Sangat berisiko, imbu Wak Eman lagi. Dan setelah mengobati Maman, Wak Eman pun meminta ketiga tamunya itu untuk menginap di rumahnya karena Wak Eman yakin jika sosok makhluk gaib yang sedang mencari tumbalnya itu masih terus mengincar Maman dan juga Harjo. Hal itu disebabkan oleh Pak Apoy yang juga ternyata membantu Pak Tohir untuk dapat terlepas dari jerat tumbal makhluk gaib peliharanya itu. Malam ini kita berdoa bersama dan berzikir bersama-sama untuk dapat melawan sosok makhluk gaib yang mana berwujud manusia ular itu, ujar Wak Eman dengan wajah yang terlihat sangat serius. Majikan kalian saat ini sedang berusaha menolong orang kepercayaannya yang sudah dianggapnya sebagai saudara. Dan sepertinya orang yang mencuri itu memang diperintah oleh majikan kalian, supaya nantinya ada yang menjadi korban untuk ditumbalkan kepada sosok makhluk gaib yang sudah memberikannya kekayaan itu, imbu Wak Eman dengan mantap. Ternyata ada ya manusia licik yang dengan sengaja memberikan kepercayaan kepada seseorang, tapi ternyata tujuannya adalah untuk mengorbankan orang itu. Biadab, sungguh biadab sekali orang itu, ujar Harjo yang wajahnya kini terlihat memerah. Ketika malam tiba, Wak Eman pun bersama beberapa orang dari majelis pengajiannya serta Harjo, Usep, dan juga Maman pun melakukan doa bersama dan pengajian yang bertujuan untuk melawan energi besar dari sosok makhluk gaib pencari tumbal yang sedang mengincar Maman dan juga Harjo itu.
Sekitar pukul 12 malam, energi gelap pun mulai dirasakan oleh semua orang yang berada di rumah Waeman. Angin besar yang tiba-tiba saja datang samar-samar membawa kabut yang datang menyelimuti sekitaran rumah Waeman. Padahal selama Waeman tinggal di daerah tersebut, beliau tidak pernah menemukan kabut tebal yang datang dengan tiba-tiba itu. Dan dari balik kabut tebal itu, Waeman mendapati tamu yang tak diundang yang jumlahnya sama dengan jumlah orang-orang yang sedang mengaji bersama di kediaman Waeman kala itu. Dan tanpa menunda lagi, Waeman pun segera menyerang sosok makhluk gaib yang memiliki energi hitam kuat yang datang memang untuk bertempur. Waeman dengan dibantu orang-orang yang terus berzikir itu pun secara perlahan tapi pasti dapat mengusir sosok-sosok makhluk gaib yang ingin menyerangnya. Kekuatan doa yang mengagungkan asma Allah itu dengan pasti dapat mengalahkan energi kuat dari sosok jin pencari tumbal tersebut. Adu kekuatan antara Waeman dengan sosok jin ular tersebut tidak berlangsung lama karena sosok jin tersebut memilih pergi dan menjemput tumbalnya yang lain. Menurut Waeman, hal itu terjadi karena zikir yang terus berkumandang di dalam rumahnya, dan setelah dapat memastikan sosok makhluk gaib pencari tumbal tersebut pergi, Waeman pun meminta orang-orang yang masih berzikir itu untuk menyudahi zikirnya yang ditutup oleh doa serta solawat. Dan seketika itu juga keadaan pun berangsur pulih kembali dan hawa panas yang sempat menyelimuti rumah Waeman pun perlahan menghilang. Alhamdulillah, akhirnya sosok makhluk gaib itu mau pergi juga, ujar Waeman yang langsung disambut rasa syukur dari semua orang yang berada di tempat itu termasuk Harjo, Usep, dan Maman. Kondisi Maman dan Harjo kini terlihat sudah pulih kembali seperti sedia kala, dan Waeman tetap meminta kepada ketiga orang itu untuk berhenti bekerja saja di toko agen sembako milik Pak Apoy. Ada yang bisa diselamatkan dan ada yang harus menjadi penggantinya, ujar Waeman yang membuat Harjo, Usep, dan Maman saling beradu pandang. Dan ingat, apapun yang terjadi mulai besok, sebaiknya kalian tidak usah bekerja lagi di tempat itu, karena sosok jin itu akan lebih ganas lagi dalam mencari mangsanya. Imbu Waeman menasihati ketiga orang tersebut. Setelah pagi tiba, Waeman pun lalu mengizinkan Maman, Usep, serta Harjo untuk pulang kembali ke rumah masing-masing. Dan lagi-lagi kabar duka pun datang dari teman-teman Harjo, Maman, dan Usep yang masih bekerja di sana. Ya, mereka mengabarkan jika Pak Thohir meninggal dunia setelah mengalami sakit parah dalam waktu 1 hari saja. Dan menurut keluarganya, sakit yang diderita Pak Thohir itu sangat-sangat aneh. Setelah kematian dari Pak Thohir, satu persatu karyawan yang telah lama bekerja di sana pun akhirnya memilih untuk berhenti bekerja setelah Harjo, Maman, dan juga Usep memperingati mereka dan menceritakan apa yang telah dialami mereka, termasuk juga Singgih waktu itu. Dan entah apa yang terjadi lagi dengan para karyawan yang masih bekerja di toko agen milik Pak Apoy tersebut. Usep, narasumber yang menceritakan kisah ini, pun tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di sana. Yang Usep tahu hanyalah tentang Harjo, yang mana pada akhirnya memilih untuk kembali ke kampung halamannya, dan saat ini Harjo memiliki usaha sendiri di bidang kuliner. Sementara Maman, ia memilih membuka bengkel reparasi kendaraan bermotor kecil-kecilan, dan Usep sendiri kini bekerja di sebuah konveksi yang berada di daerah Cipadu, Kota Tangerang. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Untung Prasetyo, penulis favorit kita semua, dan sekali lagi keren banget kisahnya. Apa ya, misterinya dapat dan akhirnya terpecahkan ya misteri itu. Beruntung sekali ya Harjo, Usep, dan juga Maman yang akhirnya bisa bertemu dengan Waeman hingga akhirnya
bisa selamat. Dan banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Yang paling saya soroti di sini adalah walaupun jarang disebutkan ya, tapi profil Pak Thohir selaku supir dari Pak Apoy dan juga merupakan orang kepercayaan dari Pak Apoy ini yang sangat saya soroti, karena kalau Pak Apoy jelas jahat ya, jelas jahat karena dia melakukan pesugihan dengan cara menumbalkan karyawan, itu fix jahat. Tapi di sini, tapi dia jahat tapi mendapatkan kekayaan gitu. Jadi ada sesuatu yang dilakukan kejahatan tapi menghasilkan dengan jumlah yang banyak. Nah, Pak Thohir dia sudah membantu aksinya, berarti dia turut serta di sini dalam rangkaian semua peristiwa sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dan itu apa ya, dengan hasil hanya sebagai gaji seorang supir gitu loh. Ya maka dari itu apa yang dilakukan oleh Pak Thohir ini sangat tidak sebanding dengan resiko yang dia ambil, yang mana pada akhirnya nyawalah yang menjadi taruhannya. Jadi sebenarnya kan kalau secara jenjang ya, secara kesetaraan, Pak Thohir ini sendiri kan ya nggak jauh berbeda dengan jabatannya dengan Harjo, dengan Harjo lah ya. Kalau dengan Maman dengan Usep ya memang dia di bawahan ya, hampir setara gitu loh. Kok sampai tega gitu terhadap orang-orang sebelum Harjo ya. Untungnya Harjo bisa tertolong, seperti seperti yang sebelum-sebelumnya gitu itu akhirnya tidak tertolong. Jadi di sini saya paling menyoroti dari Thohir sendiri. Jadi apa yang dia lakukan sangat-sangat tidak sebanding dan jahat, jelas jahat, apalagi terutama Pak Apoy sebagai aktor utama dari pelaku itu. Dan alhamdulillah akhirnya semua karyawannya keluar, dan semoga juga Pak Apoy mendapatkan, dan pasti sih ya, pasti akan mendapat balasan dari apa yang sudah dia perbuat. Dan sekali lagi kisahnya keren banget, dan Mas Untung semoga ditunggu terus ya kisah-kisah terbaik dari Mas Untung untuk bisa selalu secara eksklusif dibawakan di channel ini. Dan semoga semua teman-teman pecinta penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita, merasa terhibur ya dari kisah barusan dan bisa menemani hari teman-teman semuanya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia ya, yang sudah selalu hadir, yang sudah selalu mendoakan, mensupport channel kami. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, karena kehadiran dari teman-teman lah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan silakan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya atau tombol jempolnya. Bisa juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar teman-teman ataupun saudaranya yang lain juga ikut terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa ya belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap malamnya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya terkait video tadi ataupun ada pendapat lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor ya, yang punya pengalaman dari kisah nyata, diangkat dari kisah nyata, pengalaman pribadi, apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya dalam pengirimannya, bisa lewat WA atau bisa lewat chat WA, tulisan ataupun dalam bentuk rekaman suara, bebas. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, kami harap mohon bersabar karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.